untuk mengisi hari-hari ke depannya. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sumahandani di program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan hari ini sudah sampai pada segmen yang ke-60 ya. Sudah 60 segmen berlalu. Bagaimana hari ini? Apakah sahabat-sahabat semuanya sudah melakukan karya-karya yang positif agar hidup kita tambah bermanfaat untuk banyak orang? Saya selalu mengingatkan untuk diri saya sendiri juga agar selalu melakukan karya-karya yang positif agar semua dapat tercerahkan dengan apa yang sudah kita lakukan, ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, di segmen sebelumnya saya sudah membacakan buku bagaimana agar kita bisa tambah bijak setiap harinya. Karena kalau tambah pintar, banyak orang bisa. Tambah pandai, tambah pintar, tambah ahli, semua orang mengejar di dunia ini. Namun ada satu kata, yaitu kebijakan, bijak, jarang orang untuk mempelajarinya. Nah, hari ini saya akan membacakan kembali buku bagaimana agar kita dapat bertambah bijak setiap harinya. Tentu agar kepandaian yang kita miliki atau kepintaran atau keahlian yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang lain karena kita memiliki kebijakan-kebijakan dalam kehidupan ini, ya. Baik. Buku yang saya bacakan ini judulnya adalah 5 Matahari. Dan kemarin sudah saya bacakan bagaimana isi dalam buku ini. 5 matahari yang disebutkan seperti apa saja, silakan simak tayangan saya sebelumnya karena di sana sudah saya bacakan apa saja sih sebenarnya yang dianggap 5 matahari dalam kehidupan ini, dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, ya. Silakan simak dulu yang segmen yang ke-59 sebelum menyimak segmen yang ke-60 ini. Nah, hari ini saya akan bacakan selanjutnya di halaman 150. Judulnya adalah Bisnis dan Pertemanan. Ingat ya, dalam buku ini adalah cerita-cerita bagaimana agar kehidupan kita bertambah bijak setiap harinya. Seperti judul ini, bertambah bijak setiap hari. Ada dalam buku ini, ya. Sebelum menyimak apa yang nanti saya bacakan, silahkan sahabat-sahabat di sini untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian like, komen, dan share. Silahkan bagikan ke banyak orang agar semua orang dapat terinspirasi bertambah bijak dengan apa yang nanti akan saya bacakan dari buku ini, ya. Bagaimana, sudah siap sekarang? Saya akan bacakan di halaman 150, yaitu Bisnis dan Pertemanan. Senin sore seperti biasa ketiga sobat karib itu bertemu kembali. Kali ini sambil menyantap sate kambing muda langganan mereka yang terkenal dengan empuk dan lezat. Sambil memegang tusuk sate yang terakhir, tiba-tiba si Merah berkata, "Aku jadi tiba-tiba teringat soal teman kita dulu, si Ungu." "Ungu yang mana?" tanya si Kuning. "Maksudmu Ungu teman akrabmu dulu yang larinya cepat itu?" tanya si Kuning sendiri sambil setengah bertanya. Merah mengangguk. "Memangnya kenapa? Kok tiba-tiba kamu ingat dia?" tanya Kuning lebih lanjut. "Ya, tiba-tiba saja terlintas si Ungu ketika teringat ceritamu tentang Ibu Wulandari minggu lalu. Ada kemiripan antara si Ungu dengan Ibu Wulandari," jawab si Merah. "Waktu tahun-tahun terakhir di sekolah SMA dulu kan aku akrab dengan si Ungu. Kemana-mana kami sering pergi bareng. Bahkan aku sering sekali ditraktir jajan olehnya. Maklum, uang sakuku waktu itu jauh lebih banyak daripada uang jajanku. Pendek kata, dulu kemana-mana kami selalu berdua. Sayang sekali hanya memutuskan untuk tidak meneruskan sekolah, meski keluarganya berkecukupan. Namun dia merasa malas. Dia lebih senang menjaga tokonya sampai sekarang," cerita si Merah. "Kamu masih sering bertemu dia kalau pulang kampung?" tanya si Biru yang sejak awal diam. "Ya masih, anak-anak sudah sebesar anak kita. Usahanya tambah maju untuk ukuran kota kecil, walau dia tidak terlalu ngotot dan pesaingnya tambah banyak," jawab si Merah. "Kalau masih sering bertemu, kok tiba-tiba teringat dia? Memangnya ada kemiripan apa dengan Ibu Wulandari?" Kuning bertanya lagi, penasaran. "Kalau soal fisik jelas tidak mirip," kata si Merah.
Yang satu perempuan, satunya laki-laki. Yang satu pintar, bersekolah tinggi, sedangkan si Ungu hanya tamatan SMA. Satunya memimpin perusahaan raksasa dan banyak organisasi lain, sedang teman kita si Ungu cuma menjaga tokonya sendiri. Setelah jeda sejenak, si Merah melanjutkan. Suatu ketika, salah satu baju seragam sekolahku sobek karena sering dipakai. Oleh ibu, aku diberi uang untuk membeli baju baru, cerita si Merah mengenang masa kecilnya dulu. Kalian kan tahu, di kota kita yang jualan seragam sekolah hanyalah toko milik orang tua si Ungu dan toko yang persis ada di sebelahnya. Kuning dan biru pun mengangguk-angguk membenarkan. Waktu itu aku berpikir, kalau aku ke toko si Ungu, aku takut dia tidak mau dibayar, kata si Merah. Kalian kan tahu, selepas jam sekolah dia selalu bertugas menjaga toko. Oleh karena itu, aku diam-diam berbelanja di toko sebelah. Dan kamu kepergok si Ungu kan? Tebak si Biru. Kok kamu tahu? Si Merah bertanya keheranan. Ya, logikanya harus demikian menurutku. Karena kalau tidak kepergok, kan tidak ada yang menarik untuk kamu ceritakan sekarang, jawab si Biru. Ya, benar, aku kepergok. Si Ungu memanggilku. Setelah aku mendekat, dia setengah memprotes, mengatakan, mengapa mau beli seragam tidak ke dia saja, padahal dia kan teman baikku. Aku menjelaskan, justru karena aku merasa sungkan, aku takut kamu gratiskan. Jadinya kan aku merasa tidak enak. Sambil tertawa dia mengatakan kalau aku gede rasa. Dia bilang kalau digratiskan sih tidak, tapi pasti diberi harga murah. Suatu ketika aku dan Ungu baru saja keluar dari toko si Ungu. Di depan pintu toko kebetulan kami bertemu dengan si Putih yang baru membeli seragam baru dari toko sebelah. Sambil bercanda aku bilang ke si Putih, mengapa tidak beli di toko si Ungu saja? Pasti diberi harga lebih murah. Si Ungu dan Putih tersenyum-senyum, saling berpandangan. Iseng-iseng aku bertanya ke si Putih, berapa harga baju yang baru saja ia beli? Ketika ia menjawab, aku menoleh ke si Ungu. Dia cuma mengangguk-angguk saja. Pasti harganya lebih murah kan? Tebak si Biru. Ya benar, jawab si Merah. Mengapa? Kini si Kuning mengejar dengan susulan pertanyaan. Setelah si Putih berlalu pulang, si Ungu menjelaskan bahwa harga yang ia berikan kepadaku memang lebih murah 10% dibanding harga yang ia berikan kepada pelanggan lain. Namun toko sebelah sering memberi diskon berlebihan kepada pembeli sebagai penambah daya tarik dan teknik bersaing mereka. Dia menjelaskan bahwa itulah bisnis. Ada aturan main yang harus dipegang. Dia masih mencoba menerangkan panjang lebar, tapi waktu itu aku masih setengah jengkel sehingga kurang masuk otak, jawab si Merah sambil tersenyum mengenang sikap waktu itu. Si Ungu rupanya paham kalau aku merasa agak jengkel kepadanya. Aku lalu diajak makan soto, tauco, dan minum es campur. Aku ditraktirnya. Aku tahu bahwa harga soto berikut minumannya waktu itu lebih mahal dibanding selisih harga baju yang aku beli, kata si Merah mengenang. Setelah ditraktir makan soto dan minum es, tentunya hatimu jadi sejuk dan tidak kecewa lagi dong, ledek si Kuning. Terus terang, benar. Tapi aku masih menyimpan rasa penasaran sampai lama. Mengapa si Ungu memberi harga yang mahal padaku? Aku berpikir jangan-jangan dia mentraktirku karena kebetulan rahasianya terbongkar secara tidak sengaja oleh kata-kata si Putih waktu itu. Rasa penasaran itu baru menghilang setelah aku merenungkan cerita si Kuning tentang Ibu Wulandari minggu lalu, jawab si Merah jujur. Ya, itulah bisnis. Seperti halnya sektor lainnya punya hukum sendiri yang harus ditaati kalau mau sukses. Tak boleh dilanggar oleh hubungan khusus seperti pertemanan, persaudaraan, dan bahkan hubungan orang tua dan anak. Sebuah contoh, seorang temanku juga punya orang tua yang usahanya buka toko. Ketika dia menikah, orang tuanya membukakan toko baru untuknya. Dia boleh mengambil barang-barang dari orang tuanya, namun dia harus membayar dengan harga yang sama seperti yang diberikan orang tuanya kepada pedagang lain. Ketika temanku protes, mengapa tidak diberi harga yang lebih murah?
orang tuanya menjelaskan bahwa kalau ia diberikan keistimewaan, ia tidak akan pernah bisa maju. Selalu tergantung pada orang tua dan tidak bisa bersaing secara wajar dan terbuka. Lebih lanjut dikatakan bahwa semua itu dilakukan bukan karena tidak sayang dengan sang anak, tapi justru karena sangat menyayanginya. Toh pada saatnya nanti semua hartanya akan diwariskan kepada anaknya, papar si biru. Cerita si biru benar, sambung si kuning. Pamanku juga melakukan hal yang sama pada anak-anak dan kemenakannya. Kalau mau bisnis, buka usaha dengan tangan terbuka, diajari secara detail kiat-kiatnya. Setelah mantap, pamanku dengan sukarela memberikan pinjaman modal tempat dan barang dagangan yang harus dibayar secara mencicil. Kata pamanku, kalau gratis rasa tanggung jawabnya kurang. Kalaupun berhasil pasti akan merasa kurang puas. Lebih membanggakan kalau sukses karena usahanya sendiri, oleh kerja keras dan perasan keringat sendiri. Jelas si kuning. Ya betul. Sekarang aku jadi ingat cerita yang sejenis, kata si merah. Seorang temanku menikah dengan seorang gadis yang punya toko kecil warisan orang tuanya. Meski cukup untuk hidup sehari-hari, namun skala usahanya tidaklah besar. Setelah temanku yang mengelola dengan dibantu istrinya, skala usahanya melonjak maju karena ia lincah dan pergaulannya luas. Orang-orang yang iri tanpa sepengetahuannya seringkali mengatakan ia hidup di bawah ketiak mertua. Padahal modal dan mertuanya sudah disisihkan dan disimpan khusus, tidak diutak-atik sekalipun. Ya, jadi saya ulangi, modal dari mertuanya sudah disisihkan dan disimpan khusus, tidak diutak-atik secuil pun. Ia bisa sukses karena tegar, tidak ambil pusing dengan apa yang dikatakan orang lain. Ia bekerja keras dan yang paling penting, ia tidak melanggar prinsip-prinsip bisnis. Warisan bukan dianggap sebagai hadiah dari langit yang bisa dinikmati gratis sambil ongkang-ongkang kaki. Warisan harus dihayati sungguh-sungguh sebagai wujud alih tanggung jawab dan amanat yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Merah temanmu ini sukses karena ia memenuhi semua persyaratan untuk bisa meraih kesuksesan. Papar si biru mengomentari cerita si merah. Tak terasa tahu dan tempe yang mereka pesan kemudian sudah habis. Tandas, teh poci, wangi, sepet lagi manis yang menjadi kegemaran mereka bertiga sudah habis dan bahkan telah diisi lagi beberapa kali. Akhirnya mereka berpisah dan kembali ke rumah masing-masing dengan janji bertemu minggu depan di hari yang sama. Kita sering ya seperti ini ngobrol-ngobrol dengan sahabat, dan tentunya ini adalah cerita obrolan 3 seorang sahabat yang ada hubungannya dengan hal bisnis dan pertemanan. Jadi jelas ya, ketika kita punya bisnis, kita juga punya teman, harus benar-benar membedakan antara bisnis dan pertemanan. Bisnis tetap jalan, pertemanan pun juga tetap jalan, karena ada persyaratan-persyaratan agar bisnis kita bisa maju dan pertemanan kita juga tidak putus ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya yang punya bisnis, yang punya teman, silahkan ikuti ya dari buku ini, karena ini sudah terbukti katanya agar bisnis dan pertemanan kita semua berjalan seimbang ya. Bisnisnya bagus, pertemanannya juga bagus. Sampai di sini dulu sahabat-sahabat semuanya. Kita berjumpa lagi di segmen selanjutnya, tentu dalam program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Sampai di sini dulu, dan ingat, selalu bertambah bijak setiap harinya. Salam senyum Sang Penyihir, Sri Sumahardani. Sampai jumpa lagi. Dah. Ayo, harus bertambah bijak setiap hari ya. Bertambah pandai boleh, bertambah ahli bagus, namun ingat, bertambah bijak akan jauh lebih bagus.